Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Sya'ban, sebuah bulan yang sering berlalu begitu saja, seolah hanya jembatan menuju Ramadan. Banyak dari kita menunggu Ramadan dengan penuh rencana, namun lupa bahwa hati membutuhkan persiapan. Padahal Sya'ban adalah bulan ketika amal diangkat, niat diluruskan, dan hati diajak bersih sebelum memasuki bulan yang paling mulia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Dimanapun sahabat berada, jika Ramadan ingin kita sambut dengan tenang dan khusyuk, maka Sya'ban adalah pintu masuknya, pintu yang sayang jika dibiarkan tertutup. Sahabat yang dirahmati Allah, Sya'ban bukan sekadar bulan penantian, ia adalah bulan penyiapan. Banyak orang ingin Ramadan yang berbeda, namun lupa memulai perbedaan itu lebih awal. Hati yang masih penuh, kebiasaan yang belum ditata, dan niat yang belum diluruskan, semuanya akan terasa berat jika kita menunggu Ramadan untuk memulainya. Disinilah Sya'ban memberi kesempatan untuk menata satu demi satu tanpa tergesa. Dalam Sya'ban, amalan yang sederhana memiliki makna yang besar, bukan tentang banyaknya, melainkan tentang kesungguhan. Satu amalan yang dilakukan dengan hadirnya hati seringkali lebih mengubah arah hidup daripada banyak amalan yang dilakukan tanpa persiapan batin. Allah melihat kejujuran langkah, bukan sekadar jumlahnya. Sahabat, seringkali kita berkata, nanti di Ramadan saja. Namun waktu tidak pernah menjamin kesempatan yang sama. Sya'ban mengingatkan dengan lembut, lakukan satu hal sekarang, meski kecil, agar Ramadan tidak kita masuki dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Satu langkah di Sya'ban bisa menjadi pembuka banyak kebaikan di Ramadan. Di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas amalan penting di bulan Sya'ban. Amalan yang ringan, bisa dilakukan siapa saja, dan cukup diamalkan minimal satu kali, namun dampaknya besar bagi ketenangan hati dan kesiapan menyambut Ramadan. Semoga sejak segmen pertama ini hati kita sudah tergerak untuk tidak melewatkan Sya'ban begitu saja, dan mulai menata langkah dengan penuh kesadaran. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang menaruh harapan besar pada Ramadan, namun melupakan fase penting sebelumnya. Padahal, apa yang kita rasakan di Ramadan sering ditentukan oleh apa yang kita lakukan di Sya'ban. Jika hati dibiarkan berantakan hingga Ramadan tiba, ibadah terasa berat. Sebaliknya, jika Sya'ban dimanfaatkan dengan sadar, Ramadan datang dengan rasa rindu dan kesiapan. Sya'ban adalah bulan transisi, masa peralihan dari kebiasaan lama menuju pola ibadah yang lebih tertata. Di bulan ini, Allah memberi ruang agar kita menurunkan ritme duniawi dan menaikkan ritme ruhani secara perlahan. Transisi ini penting, karena perubahan yang tiba-tiba sering tidak bertahan lama. Sya'ban mengajarkan konsistensi yang lembut, bukan lonjakan sesaat. Sahabat, di Sya'ban kita diajak menilai ulang niat. Untuk apa kita berpuasa nanti? Untuk apa kita memperbanyak sholat? Untuk siapa kita menahan diri? Ketika niat dirapikan sejak Sya'ban, Ramadan tidak lagi sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi perjalanan batin yang bermakna. Tanpa niat yang jelas, ibadah mudah kehilangan rasa. Banyak kebiasaan yang sulit diubah mendadak, tidur larut, lalai menjaga lisan, atau menunda ibadah. Sya'ban memberi kesempatan untuk memperbaikinya satu persatu. Tidak harus banyak. Cukup satu perubahan kecil yang dijaga. Dari perubahan kecil inilah, Allah bukakan kemudahan untuk perubahan yang lebih besar saat Ramadan tiba. Sahabat yang dirahmati Allah, Sya'ban juga melatih kita untuk jujur pada diri sendiri. Kita melihat apa yang masih berat, apa yang masih sering terlewat, dan apa yang perlu diperbaiki. Kejujuran ini bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk menata ulang langkah. Allah menyukai hamba yang mau berbenah sebelum diminta. Dengan memuliakan Sya'ban, kita sedang menyiapkan wadah. Ketika Ramadan datang membawa rahmat yang besar, wadah itu siap menampungnya. Tanpa persiapan, rahmat bisa lewat begitu saja. Maka jangan remehkan Sya'ban. Ia adalah bulan penentu yang sering tidak disadari, bulan yang menyiapkan hati agar Ramadan benar-benar mengubah hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang amalan di bulan Sya'ban, banyak orang membayangkan ibadah yang berat dan sulit dilakukan. Padahal, amalan terbaik di Sya'ban justru yang ringan namun konsisten, yang mampu menyiapkan hati tanpa memberatkan jiwa. Allah tidak menuntut kita langsung sempurna, tetapi menginginkan langkah awal yang jujur. Sya'ban adalah bulan yang sering disebut sebagai bulan kelalaian karena ia berada di antara Rajab dan Ramadan.
Justru karena sering dilalaikan, amalan di bulan ini memiliki nilai tersendiri. Ketika banyak orang belum fokus, Allah membuka ruang bagi hambanya yang ingin mendekat dengan tenang, tanpa sorotan, tanpa hiruk-pikuk. Inilah waktu terbaik untuk beramal secara sunyi namun bermakna. Salah satu amalan paling dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah yang selama ini sering terlewat. Bukan menambah yang berat, tetapi membenahi yang dasar. Shalat tepat waktu, doa yang lebih jujur, dan zikir yang dilakukan dengan sadar. Amalan seperti ini tampak sederhana, namun efeknya besar dalam menenangkan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan ringan yang dilakukan dengan kesadaran akan mengubah suasana batin. Kita mulai merasa lebih dekat, lebih diawasi dengan lembut, dan lebih tenang menjalani hari. Kedekatan inilah yang menjadi fondasi Ramadan. Tanpa fondasi ini, Ramadan bisa terasa melelahkan karena hati belum siap menanggung intensitas ibadah yang tinggi. Selain itu, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk melatih kejujuran dalam niat. Kita beramal bukan karena Ramadan akan datang, bukan karena ingin terlihat lebih baik, tetapi karena ingin menata ulang hubungan dengan Allah. Niat yang lurus sejak Sya'ban akan menjaga kita dari kelelahan batin saat Ramadan tiba. Sahabat, sering kali satu amalan ringan di Sya'ban menjadi titik balik. Bukan karena amalan itu luar biasa, tetapi karena ia dilakukan dengan kesungguhan. Allah menyukai hamba yang memulai dari yang kecil namun dijaga. Dari situlah Allah bukakan pintu untuk amalan yang lebih besar, dengan cara yang lembut dan bertahap. Di segmen berikutnya kita akan membahas satu amalan inti di bulan Sya'ban yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, amalan yang bisa dilakukan minimal 1 kali, tetapi dampaknya besar bagi kebersihan hati dan kesiapan menyambut Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, jika di bulan Sya'ban kita hanya mampu memilih satu amalan untuk benar-benar dijaga, maka amalan itu adalah memperbanyak istighfar dan taubat yang sungguh-sungguh. Inilah amalan inti yang sering dianggap ringan, namun justru paling menentukan. Taubat bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi kesadaran hati untuk kembali, mengakui, dan memperbaiki arah hidup sebelum Ramadan tiba. Bulan Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk taubat karena ia datang sebelum Ramadan sebagai bulan pembersihan awal. Ramadan adalah bulan peningkatan amal, sedangkan Sya'ban adalah bulan pembersihan hati. Hati yang masih dipenuhi dosa, penyesalan, dan kebiasaan lama akan sulit menikmati manisnya ibadah di Ramadan. Maka Allah memberi Sya'ban agar kita datang ke Ramadan dengan beban yang lebih ringan. Sahabat yang dirahmati Allah, taubat di Sya'ban tidak perlu ditunggu sampai kita merasa pantas. Justru taubat dilakukan karena kita sadar belum pantas. Allah tidak menunggu kita bersih untuk menerima taubat, tetapi Allah membersihkan kita melalui taubat itu sendiri. Setiap istighfar yang keluar dari hati yang jujur adalah langkah kecil yang sangat berarti di sisi Allah. Taubat juga bukan hanya tentang dosa besar. Banyak hati yang berat bukan karena dosa besar, tetapi karena dosa yang terus diulang dan dianggap biasa. Menunda salat, melalaikan doa, menjaga lisan dengan setengah hati, atau membiarkan iri dan dengki menetap terlalu lama. Sya'ban adalah waktu untuk mengakui hal-hal ini dengan jujur, tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan keadaan. Sahabat, keindahan taubat di bulan Sya'ban adalah ketenangan setelahnya. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati merasa kembali ke tempat yang benar. Banyak orang merasakan setelah taubat yang jujur, ibadah terasa lebih ringan, doa terasa lebih dekat, dan Ramadan terasa lebih dinanti. Inilah tanda bahwa taubat diterima, bukan dengan suara, tetapi dengan perubahan rasa di dalam hati. Jika di bulan Sya'ban ini kita mampu meluangkan satu waktu khusus, entah malam atau siang, untuk duduk tenang, mengakui kesalahan, memohon ampun, dan berniat memperbaiki diri, maka itu sudah sangat cukup sebagai bekal awal Ramadan. Karena satu taubat yang jujur di bulan Sya'ban seringkali menjadi pintu bagi banyak kebaikan di bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dengan banyak amalan. Padahal dalam perjalanan iman, satu amalan yang dijaga dengan sungguh-sungguh seringkali lebih mengubah arah hidup daripada banyak amalan yang dilakukan tanpa keteguhan. Bulan Sya'ban mengajarkan prinsip ini dengan sangat halus. Mulai dari satu, lalu jaga dengan hati. Satu amalan di Sya'ban berfungsi seperti poros. Ketika porosnya lurus, gerak berikutnya akan mengikuti. Taubat yang jujur, istighfar yang dihayati, atau doa yang dipanjatkan dengan kesadaran penuh
semuanya meluruskan arah. Dari arah yang lurus inilah Ramadan menjadi berbeda. Ibadah terasa lebih hidup, niat lebih fokus, dan hati lebih siap menerima rahmat. Sahabat, menjaga satu amalan juga melatih konsistensi, bukan sekadar semangat sesaat. Konsistensi inilah yang paling dicintai Allah. Ketika kita memilih satu amalan dan berkomitmen menjaganya di Sya'ban, kita sedang melatih diri untuk istiqamah. Latihan ini penting agar saat Ramadan datang dengan intensitas ibadah yang lebih tinggi, kita tidak kaget dan tidak mudah lelah. Selain itu, satu amalan yang dijaga akan membersihkan hambatan batin. Banyak orang merasa ibadah di Ramadan berat karena ada beban yang belum dibereskan, penyesalan yang tertunda, niat yang belum lurus, atau kebiasaan lama yang masih mengikat. Sya'ban memberi ruang untuk membereskan satu persatu, dimulai dari yang paling mendasar, agar Ramadan tidak terasa menekan. Sahabat yang dirahmati Allah, satu amalan juga menumbuhkan kepercayaan diri ruhani. Kita mulai merasakan bahwa perubahan itu mungkin. Rasa aku bisa ini penting. Ia membuat kita berani menambah amalan secara bertahap saat Ramadan tiba. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hati sudah merasakan manisnya mendekat kepada Allah. Terakhir, satu amalan yang dijaga di Sya'ban sering membuka pintu-pintu kebaikan lain. Allah membalas kesungguhan dengan kemudahan, dari satu menjadi dua, dari kecil menjadi lebih luas. Maka jangan meremehkan langkah awal. Jika di Sya'ban ini kita menjaga satu amalan dengan jujur, insya Allah Ramadan akan datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang dinanti. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pentingnya memilih satu amalan inti di bulan Sya'ban, pertanyaan berikutnya adalah, kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Jawabannya bukan tentang jam tertentu semata, tetapi tentang waktu ketika hati paling siap untuk jujur dan hadir. Namun, Islam mengajarkan bahwa ada waktu-waktu yang lebih menenangkan dan lebih mudah menghadirkan kesungguhan. Banyak ulama menasihatkan agar amalan di bulan Sya'ban dilakukan pada waktu-waktu yang sunyi, ketika perhatian tidak terpecah. Waktu seperti ini membantu hati untuk fokus dan tidak tergesa. Di saat sunyi kita lebih mudah merenung, mengakui kekurangan, dan meluruskan niat. Inilah kondisi terbaik untuk taubat, istighfar, dan doa yang jujur, amalan inti yang kita bahas sebelumnya. Sahabat, memilih waktu yang tetap juga penting. Bukan karena Allah hanya menerima di waktu tertentu, tetapi karena keteraturan melatih kesungguhan. Ketika kita menentukan satu waktu khusus, entah pagi yang tenang, sore menjelang maghrib, atau malam sebelum tidur, hati akan terbiasa hadir. Kebiasaan inilah yang akan sangat membantu ketika Ramadan datang dengan jadwal ibadah yang lebih padat. Selain itu, waktu yang tenang membantu kita menghindari ibadah yang terburu-buru. Banyak amalan yang dilakukan dengan cepat karena takut kehabisan waktu. Sya'ban mengajarkan sebaliknya. Lakukan perlahan dengan kesadaran. Lebih baik sedikit tetapi hadir, daripada banyak namun pikiran melayang. Allah melihat hati sebelum melihat gerakan. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu terbaik juga adalah waktu setelah kesalahan disadari. Ketika hati terasa berat karena lalai, jangan ditunda. Segera gunakan momen itu untuk istighfar dan taubat. Kepekaan seperti ini adalah tanda hati hidup. Sya'ban melatih kepekaan tersebut agar kita tidak menunda kebaikan sampai Ramadan tiba. Pada akhirnya, waktu terbaik di bulan Sya'ban adalah waktu yang paling mungkin kita jaga. Jangan memilih waktu yang ideal di atas kertas tetapi sulit dilakukan. Pilih waktu yang realistis, lalu jaga dengan sungguh-sungguh. Dari kesungguhan inilah Allah bukakan kemudahan. Karena dalam ibadah, yang paling berharga bukan waktu yang sempurna, tetapi kesetiaan hati untuk terus kembali. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu sebab Ramadan terasa berat bagi sebagian orang adalah kesalahan kecil yang dibiarkan di bulan Sya'ban. Kesalahan ini sering tidak disadari karena tampak sepele. Namun justru dari hal-hal yang dianggap biasa inilah kelelahan batin terbentuk. Sya'ban hadir untuk mengingatkan agar kita tidak mengulang pola yang sama setiap tahun. Kesalahan pertama adalah menunda perubahan hingga Ramadan tiba. Banyak orang berkata, nanti di Ramadan saja aku mulai serius. Padahal, kebiasaan lama tidak hilang hanya karena kalender berganti. Ketika Ramadan datang tanpa persiapan, ibadah terasa mendadak, ritme berubah secara drastis, dan hati belum siap. Akibatnya, semangat cepat naik namun juga cepat turun.
Kesalahan kedua adalah terlalu fokus pada rencana besar, tetapi lalai pada kesiapan hati. Kita sibuk menyusun target, berapa juz tilawah, berapa rakaat tarawih, berapa sedekah, semua itu baik. Namun jika hati belum dibersihkan di Sya'ban, target bisa berubah menjadi tekanan. Ibadah yang seharusnya menenangkan justru terasa membebani. Sya'ban mengajarkan bahwa hati harus disiapkan lebih dulu sebelum target ditambah. Sahabat yang dirahmati Allah, kesalahan berikutnya adalah mengabaikan taubat dan istighfar. Banyak orang ingin Ramadan yang penuh pahala, tetapi lupa bahwa dosa yang menumpuk bisa menghalangi kenikmatan ibadah. Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk membersihkan penghalang ini. Ketika taubat ditunda, hati tetap berat, dan ibadah di Ramadan terasa kering. Ada pula kesalahan berupa meremehkan amalan kecil. Kita menunggu momen besar padahal perubahan sering dimulai dari hal sederhana. Memperbaiki salat, menjaga lisan, atau meluangkan waktu untuk doa yang jujur. Sya'ban mengajarkan untuk tidak menunggu sempurna. Amalan kecil yang dijaga di Sya'ban akan menjadi penopang kuat saat Ramadan datang. Kesalahan lainnya adalah tidak mengatur waktu dan energi sejak awal. Pola tidur yang berantakan, waktu yang habis untuk hal yang tidak perlu, dan kurangnya disiplin membuat tubuh dan pikiran lelah sebelum Ramadan dimulai. Padahal ibadah membutuhkan kesiapan fisik dan batin. Sya'ban adalah waktu terbaik untuk menata ritme hidup secara perlahan. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan mengenali kesalahan-kesalahan ini di Sya'ban, kita sedang menyelamatkan Ramadan kita sendiri. Bukan dengan menyalahkan diri, tetapi dengan memperbaiki arah. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Dia menyukai kesadaran dan perbaikan. Dan Sya'ban adalah kesempatan emas untuk memulainya dengan tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika bulan Sya'ban dimanfaatkan dengan baik, perubahan tidak selalu terlihat dari luar, tetapi terasa jelas di dalam hati. Kita mungkin belum menambah banyak amalan, belum mengubah seluruh kebiasaan, namun ada sesuatu yang bergeser. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan arah hidup terasa lebih teratur. Inilah tanda bahwa Sya'ban sedang bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu tanda paling awal adalah berkurangnya kegelisahan. Masalah mungkin masih ada, urusan belum sepenuhnya selesai, namun cara kita menghadapinya berubah. Kita tidak lagi mudah panik, tidak cepat mengeluh, dan tidak merasa harus menyelesaikan segalanya sendiri. Hati mulai bersandar kepada Allah dengan lebih alami, tanpa dipaksa. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda berikutnya adalah munculnya kerinduan terhadap ibadah. Ibadah tidak lagi terasa sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan batin. Kita mulai merindukan waktu-waktu tenang untuk berdoa, beristighfar, atau sekadar diam mengingat Allah. Kerinduan ini adalah anugerah besar, karena ia tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari hati yang mulai bersih. Selain itu, Sya'ban yang dimanfaatkan dengan baik akan melahirkan kejelasan niat. Kita mulai memahami mengapa ingin menyambut Ramadan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tuntutan lingkungan, tetapi karena kesadaran pribadi. Niat yang jelas membuat langkah lebih ringan dan tidak mudah goyah saat semangat turun. Tanda lainnya adalah lebih peka terhadap kesalahan. Bukan dalam arti merasa bersalah berlebihan, tetapi lebih cepat sadar dan kembali. Ketika lalai, kita segera istighfar. Ketika emosi naik, kita lebih cepat menahan. Kepekaan ini menandakan hati hidup, dan hati yang hidup lebih siap menerima cahaya Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda terakhir yang sering muncul adalah rasa cukup. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar banyak hal sekaligus. Kita fokus pada yang bisa dijaga. Dari rasa cukup inilah ketenangan lahir. Dan ketenangan ini adalah bekal terbaik untuk memasuki Ramadan. Agar ibadah tidak sekadar ramai di luar, tetapi benar-benar mengubah di dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak sedikit dari kita yang baru tersadar ketika bulan Sya'ban hampir berakhir. Waktu terasa singkat, hari terasa cepat berlalu dan hati bertanya, apakah masih ada yang bisa dilakukan? Jawabannya, selalu ada. Selama Allah masih memberi kesempatan bernapas, pintu kebaikan belum tertutup. Sya'ban mengajarkan bahwa yang terpenting bukan seberapa awal kita memulai, tetapi seberapa jujur kita melangkah. Jika Sya'ban tinggal beberapa hari, jangan terjebak pada penyesalan yang berlebihan. Penyesalan yang tidak diiringi langkah hanya akan melelahkan hati. Yang dibutuhkan adalah satu tindakan nyata meski sederhana. Satu waktu untuk duduk tenang, menundukkan hati, dan berbicara jujur kepada Allah. Dari kejujuran inilah perubahan sering dimulai,
bahkan di saat-saat terakhir. Sahabat yang dirahmati Allah, jika waktu terasa sempit, fokuskan pada inti. Tidak perlu mengejar banyak amalan sekaligus. Pilih satu yang paling mungkin dijaga, istighfar dengan kesadaran, doa yang jujur, atau memperbaiki satu kewajiban yang sering terlewat. Allah tidak menilai banyaknya daftar, tetapi kesungguhan langkah. Satu amalan yang dilakukan dengan hadirnya hati lebih dicintai daripada banyak amalan yang dilakukan dengan tergesa. Di akhir Sya'ban, penting pula untuk meluruskan niat menyambut Ramadan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin diperbaiki? Kebiasaan apa yang ingin ditinggalkan? Ibadah apa yang ingin dijaga? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu hati menemukan arah. Tanpa arah, Ramadan mudah berlalu sebagai rutinitas. Dengan arah yang jelas, setiap hari Ramadan memiliki makna. Sahabat, akhir Sya'ban juga waktu yang tepat untuk memaafkan dan melepaskan beban lama. Dendam yang disimpan, kecewa yang dipelihara, dan luka yang terus diingat akan memberatkan langkah di Ramadan. Melepaskan bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi membebaskan hati agar bisa fokus beribadah. Hati yang ringan lebih mudah khusyuk. Terakhir, jika Sya'ban hampir berakhir, perbanyak doa agar Allah menyampaikan kita pada Ramadan dalam keadaan siap hati, siap niat, dan siap arah. Karena Ramadan yang mengubah hidup tidak selalu dimulai dengan amalan besar, tetapi sering dimulai dengan kesadaran kecil di detik-detik terakhir Sya'ban. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri setiap segmen pembahasan ini, satu pesan menjadi semakin jelas. Bulan Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah bulan persiapan, bulan penataan, dan bulan pelurusan niat sebelum Ramadan datang membawa cahaya yang lebih besar. Apa yang kita tanam di Sya'ban, itulah yang sering kita petik di Ramadan, baik ketenangan, kekhusyukan, maupun kelelahan. Kita telah belajar bahwa tidak semua perubahan harus dimulai dengan amalan yang banyak. Satu amalan yang dijaga dengan jujur di bulan Sya'ban, seperti istighfar dan taubat, dapat mengubah suasana batin secara nyata. Dari satu amalan itu, hati mulai ringan, niat mulai jelas, dan langkah mulai terarah. Allah menyukai kesungguhan yang sederhana, bukan daftar panjang yang sulit dijaga. Kita juga memahami bahwa kesalahan umum di Sya'ban, menunda perubahan, meremehkan taubat, dan menunggu Ramadan untuk mulai, sering membuat ibadah terasa berat. Sebaliknya, ketika Sya'ban dimanfaatkan dengan sadar, tanda-tandanya muncul pelan-pelan, hati lebih tenang, rindu ibadah tumbuh, dan kesalahan lebih cepat disadari. Inilah tanda kesiapan yang sesungguhnya. Sahabat yang dirahmati Allah, bahkan ketika Sya'ban hampir berakhir, Allah masih membuka pintu. Selama niat masih hidup dan langkah masih mau diambil, tidak ada kata terlambat. Fokus pada inti, luruskan niat, lepaskan beban lama, dan mohon agar Allah menyampaikan kita pada Ramadan dengan hati yang siap menerima cahayanya. Ramadan yang mengubah hidup sering dimulai dari kesadaran kecil yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan membantu menata hati, semoga ia menjadi pengingat yang menemani langkah kita, bukan hanya di Sya'ban, tetapi juga di hari-hari setelahnya. Di channel ini, kita berusaha menyajikan renungan yang lembut, rapi, dan membumi agar iman bisa dirawat tanpa tergesa dan tanpa beban. Dan jika sahabat merasa terbantu dengan renungan seperti ini, insya Allah kita bisa terus berjalan bersama. Silakan berlangganan agar pengingat-pengingat lembut berikutnya bisa terus menemani perjalanan hati kita, menyambut Ramadan, menjaganya, dan semoga membawanya hingga benar-benar mengubah hidup. Semoga Allah menerima amal kita, melapangkan hati kita, dan menyampaikan kita pada Ramadan dengan kesiapan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.